Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bersama Kak Rianto. Salam Pramuka. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita pramuka wajib, ekskul pramuka wajib, kita mengadakan secara live. Biasanya kita hanya melalui gambar saja, tapi kalau ini adalah secara virtual, daring, kelihatan wajah saya, kakak ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memahami arti penting penghijauan. Dengan harapan kita adik-adik nanti kita mengetahui bahwa manfaat penghijauan itu seperti apa. Apalagi kita hidupnya di kota. Kalau di daerah mungkin sudah terbiasa untuk penghijauan, penanaman kembali atau dikenal dengan reboisasi. Oleh karena itu, adik-adik mari kita bersama-sama untuk mempelajari, memahami pentingnya penghijauan. Namun kesempatan kali ini adik-adik silahkan untuk di live chat untuk daftar hadirnya. Silahkan ditulis nama, kelas, itu lebih jelas. Tulis nama, kelas di live chatnya kalian. Jadi sebenarnya kita mulai pembelajaran jarak jauh ini adalah jam 8. Oleh karena itu sebelum masih ada 5 menit lagi, ini aja kita sebagai pengantar bahwa sebelum kita mempelajari, memahami pentingnya penghijauan, itu terlebih dahulu bersama Kak Rianto, PJJ saat ini adalah luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Karena yang tidak biasa dikerjakan tahun-tahun sebelumnya, apalagi ini sudah 1 tahun belajar secara daring, baik itu pembelajaran bidang studi maupun ekstrakurikuler. Inilah alam yang menjadikan seperti ini. Oleh karena itu rencana Allah lah yang tahu dan kita tidak tahu. Hanya kita waspada dan berdoa. Jadi pembelajaran jarak jauh ini baik itu materi-materi pelajaran seperti biasanya, seperti pelajaran wajib kurikulum 2013, PPKN, agama, matematika yang seperti itu, IPS, IPA, itu juga daring semuanya. Termasuk dalam pembagian hasil rapot saja, hasil nilai itu juga daring, bisa dilihat. Oleh karena itu Kak Rianto akan mencoba live streaming. Ini adalah salah satu bentuk dokumenter bahwa pembelajaran jarak jauh dilakukan oleh kegiatan ekskul wajib salah satunya. Oleh karena itu adik-adik harus pandai-pandai membagi waktu, membagi kuota atau pulsa, jangan untuk banyak main. Ini pengantar saya sebagai pesan sebelum mulai
pembelajaran. Karena pembelajaran kita mulai jam 8. Silakan untuk absensi yang baru masuk di live chatnya. Jadi adik-adik harus mulai pandai-pandailah. Sampai kapanlah seperti ini belajarnya secara daring? Apakah sampai 1 tahun? Apakah berapa bulan lagi? Kita nggak tahu. Oleh karena itu, ya kita harus pandai-pandai memelihara HP, laptop, atau yang buat IT kegiatan-kegiatan. Dan juga disiapkan ruang khusus untuk belajar kalian di rumah. Karena kelas kalian itu pindah di rumah masing-masing. Atau yang dikenal dengan belajar di rumah. BDR, belajar dari rumah. Oleh karena itu saya sendiri juga kita siapkan ruangan kita untuk belajar dan untuk mengajar. Baik itu pelajaran biasa, seperti kalau saya kan PPKN ya, PPKN pelajaran biasa itu kita siapkan, termasuk buku-buku juga harus di meja khusus pembelajaran di rumah. Saya anggap aja kantornya pindah di rumah. Ya apakah kita nggak ke sekolah? Kalau Bapak Ibu guru itu masih ada di sekolah, bukan masih ada, dijadwalkan untuk hadir di sekolahan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, karena ini saya di ruangan sendiri, jadi nggak usah tidak pakai masker. Pakai masker kalau di sekolahan itu harus pakai masker, cuci tangan, dan juga pergaulan dengan teman-teman kita juga harus jaga jarak, tidak harus ya minimal 200 meter, 2 meter lah, 200 cm untuk berbicara dengan sejawat guru atau teman atau yang ada kita bertemu di sekolah. Tetap kita protokol kesehatan tetap kita lakukan, karena itu adalah kewajiban saat ini. Kita harus menjaga protokol kesehatan, termasuk adik-adik juga, walaupun sedang main, walaupun keluar rumah atau mau ke warung atau mau kemana, tetap wajib membawa masker. Setelah begitu pulang dari main atau kemana saja, langsung datang cuci tangan. Jangan masuk ruangan kamar atau ruangan sebelum cuci tangan. Jika perlu baju juga diganti kalau memang mainnya lama dan kira-kira membahayakan. Itulah. Tapi lebih baik adalah di rumah. Nah, seperti kita adalah sekarang di rumah. Di rumah makanya dibikin nyaman biar betah di rumah. Yaitu dengan cara menghemat pulsa, bermainnya juga harus, dalam gamenya juga harus dihemat. Tapi yang sangat penting adalah untuk kuota itu adalah untuk belajar. Jangan sampai orang tua sudah membelikan kuota malah buat mainan. Kelihatannya masuk ruangan, buka HP, di depannya ada bukunya, ya kan? Nah, begitu ada guru memberitahu absensinya, malah tidak ada. Ternyata kelihatannya pakai seragam, sudah pakai ini, langsung biasanya kan meeting ya, meeting begitu masuk langsung setelah absen, malah main game. Itulah yang kepercayaan kepada adik-adik dari orang tua, tapi tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Oleh karena itu adik-adik kami harapkan untuk pandai-pandailah membagi waktu, pandai-pandailah membagi kuotanya untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu adik-adik pesan kita adalah selalu jaga kesehatan, selalu
di rumah saja. Kalau jika perlu tidak penting keluar, nggak usah keluar. Dan juga seandainya keluar pun harus seizin orang tua. Karena kalian adalah, rumah itu bukan rumah kalian, tapi rumah orang tua. Kalian masih numpang sifatnya. Oleh karena itu, kita sekarang sudah mulai jam 8, kita mulai pembelajaran, yaitu sesuai dengan jadwal kita. Kesempatan kali ini adalah memahami pentingnya penghijauan. Dengan harapan tujuan pembelajaran ini adik-adik bisa belajar bagaimana cara reboisasi atau penghijauan. Untuk memahami pentingnya penghijauan. Penghijauan itu apa sih? Penghijauan atau dikenal dengan reboisasi, penanaman kembali. Jadi penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara berencana. Jadi sebelum ditebang jika perlu ditanamin, atau begitu ditebang langsung ditanamin, atau ditebang jangan semuanya ditebang. Tebang satu, besok lagi udah besar lagi sebelahnya ditanamin lagi, tebang lagi yang gede dijual untuk kebutuhan konsumsi, baik itu buat membeler atau buat kebutuhan rumah atau buat kebutuhan, kalau Pak Tani memang pekerjaannya menanam tumbuh-tumbuhan pohon, sehingga begitu besar dijual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan. Jadi dalam menangani krisis lingkungan itu perlu penanaman penghijauan tersebut. Dengan cara menanam pohon di permukaan bumi di sekitar kita. Jadi untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi apabila, kalau yang terkenal sekarang banyak hutan-hutan yang ditebangin atau terkenal dengan penebangan secara liar. Jadi apabila hutan itu untuk apa sih Pak? Hutan kebanyakan kan pohonnya gede-gede itu, besar-besar. Itu biasanya ditebang, ada yang liar, ada yang resmi. Kalau yang resmi jelas itu akan diadakan reboisasi atau penghijauan. Jadi apabila hutan mempunyai manfaat, manfaatnya itu apa sih? Jadi hutan mempunyai manfaat atau fungsi yang sangat berarti atau sangat penting. Maka penghijauan pun juga demikian, penghijauan. Penghijauan bahkan tidak hanya dilakukan pada lahan yang luas saja, yang sempit pun atau yang tidak seperti hutan juga perlu diadakan penanaman kembali, seperti di kebun, di bukit-bukit, atau di sekitar rumah. Kalau di sekitar rumah tentunya pohon-pohon yang ramah lingkungan. Jangan menanam sekitarnya ditanamin durian yang gede sampai tinggi, begitu ada orang lewat lepak. Tuhan, jangan seperti yang membahayakan. Jadi seperti rumah dan halaman rumah, itu juga perlu diadakan penghijauan. Jadi penghijauan itu ternyata mempunyai fungsi yang sangat banyak dan juga penting bagi bumi untuk kesuburan tanahnya. Jadi beberapa fungsi dari penghijauan itu apa sih? Fungsinya yaitu yang pertama adalah mencegah terjadinya banjir. Nah, sekarang terkenal di mana-mana banjir. Ya, di banjir. Jakarta banjir, Depok banjir, di mana-mana terjadi banjir. Kenapa? Yaitu sudah banyak lahan-lahan tanah yang dipergunakan seperti perumahan, jadi pohon-pohon ditebangin, resapan airnya berkurang. Termasuk gunung-gunung atau bukit-bukit, lihat tuh puncak-puncak, di puncak-puncak itu juga ditebangin, dibikin villa, dibikin rumah, itu malah tidak memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang sifatnya menyimpan air atau akar yang banyak.
sehingga mudah untuk longsor, banjir. Jadi fungsi penghijauan yang pertama adalah mencegah terjadinya banjir. Itu fungsinya. Jadi hal ini jelas tercermin pada fungsi pepohonan atau penghijauan pada dasarnya menyimpan air di dalam tanah. Jadi akar itu adalah mencari makan, termasuk asupan air, menahan air. Khususnya yaitu untuk menahan air hujan. Nah, sekarang derasnya hujan seperti ini. Jadi kalau air hujan bisa ditahan oleh akar-akar yang besar, akar-akar yang panjang, bukan akar serabut. Akar serabut itu hanya di permukaan saja biasanya. Jadi karena di dalam tanah itu adalah banyak air juga, makanya perlu ada asupan-asupan yang harus diserap. Kalau tidak diserap akan memudahkan untuk longsor, untuk banjir. Jadi air hujanlah volumenya yang sangat besar, tidak akan meluap sehingga tidak terjadi banjir. Jika banyak pepohonan yang besar-besar, tidak terjadi banjir. Kalau zaman dulu kecil agak begitu, enggak seperti sekarang ini katanya. Itu adalah pohon banyak masih yang besar-besar sampai pohon besar-besar seram. Yang kedua yaitu untuk menjaga kualitas air, kebersihan air. Jadi penghijauan yang berasal dari pepohonan juga akan menjaga kualitas air tanah. Air tanah tidak mudah tercemar, masih segar, sejuk. Coba datang ke gunung-gunung yang belum banyak penghuninya, itu airnya sampai jernih. Oleh karena itu kita sering melihat bahwa mata air yang mana airnya yang dijadikan air minum berada. Jadi biasanya di sekitar gunung-gunung itu langsung diminum aja sejuk, segar, belum ada banyak kuman-kuman. Jadi sekitar pepohonan seolah mata air tersebut dijaga oleh pohon. Biasanya kebanyakan kalau dulu di daerah kampung-kampung itu ada pohon beringin yang besar, bawahnya banyak air. Terlihat lebih jernih kalau di sekitar pohon yang besar, dan terasa lebih sangar daripada air tanah yang sudah tercemar, yang tidak berada di sekitar pepohonan. Itu beda. Yang ketiga yaitu melindungi satwa atau marga satwa, melindungi hewan-hewan, melindungi burung, seperti hewan-hewan itu merasa terlindungi, tidak mudah untuk punah. Jadi fungsi lain dari penghijauan atau penanaman pohon adalah dapat melindungi satwa atau binatang. Banyak yang menggantungkan hidupnya dari pepohonan, seperti burung cicit, terbang sana terbang sini, seperti monyet, gelantungan sana gelantungan sini. Lalu kalau pohonnya sudah nggak ada, ya gelantungan dari mana? Jadi selain tempat mencari makanan untuk satwa itu, pohon juga berperan sebagai tempat tinggal. Jadi hewan-hewan juga tempat tinggalnya di pohonan. Banyak jenis satwa. Maka dari itulah jika kita menanam banyak pohon, maka banyak jenis binatangnya yang menghinggapi atau menempati. Atau satwa akan melindungi, baik terlindungi ketersediaan makanan maupun terlindungi tempat tinggalnya. Beberapa jenis satwa yang akan terlindungi antara lain bermacam-macam jenis burung. Jenis burung ada yang mahal, karena itu masih langkanya burung, jenis burung seperti kerang,
dan lain-lain, dan untuk mencari tempat yang menyenangkan untuk sebagai kehidupan hewan-hewan, termasuk untuk makanan. Jadi pohon juga berperan sebagai tempat tinggal hewan atau satwa. Yang keempat yaitu mengurangi polusi udara. Polusi udaranya itu masih segar kalau banyak pepohonan. Makanya sekarang sekitar kita banyak, akhir-akhir ini saya liatin banyak, walaupun karena dia sering di rumahnya banyak pot-pot ya, ditanemin cabai, ditanam yang bermanfaat tuh, ditanemin bunga-bunga. Nah, seperti bunga ini, seperti yang di luar saya juga banyak. Karena apa, itu termasuk biar polusi udaranya, untuk sirkulasi udaranya biar segar. Jadi mengurangi polusi udara, penghijauan. Jadi banyak tanaman-tanaman kadang-kadang di halaman kalian adik-adik, atau termasuk kita juga di luar atau di lantai atas, yaitu yang tempat jemuran. Nah, mungkin sekitarnya dikasihlah pot-pot yang untuk penghijauan. Jadi penghijauan juga sangat berperan untuk membersihkan udara. Jadi udaranya belum tercemar, banyak knalpot, udara-udara yang sudah terpolusi. Jadi yang ada di bumi ini perlu kita lestarikan. Kita telah hidup di bumi selama berabad-abad lamanya, walaupun usia kita belum berabad. Maksudnya itu manusia itu, sirkulasi manusia sudah berabad-abad di alam bumi ini. Jadi selama berabad-abad itulah kita menggunakan berbagai macam bahan bakar yang menimbulkan polusi udara. Selain itu juga polusi udara juga dapat menimbulkan karena berbagai macam kegiatan manusia. Polusi-polusi yang memupuk ini apabila tidak dinetralisir akan sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau penanaman kota, biasanya kita hidupnya di kota, di tengah jalan ditanami. Kalau zaman dulu itu pinggir-pinggir itu jalan ditanamin pohon mahoni, pohon akasia. Kalau di sini di tengah-tengah kota itu ditanamin pohonan, bunga atau tanaman yang berbuah. Alhamdulillah di Depok sekarang sudah ada punya resapan seperti lembah-lembah, itu sudah terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapak Wali Kota dan pemerintah. Seperti lembah Gurame, ya kan? Lembah Mawar, udah luar biasa. Dan juga bagi lingkungan dan juga manusia ini perlu menciptakan kondusif, serasi. Jadi kita mentang-mentang manusia apa aja bisa berbuat, jahil atau dikenal dengan orang-orang jahil. Jadi salah satu cara untuk menetralkan polusi udara tadi adalah dengan menanam banyak pohon di sekitar kita saja, minimal. Nah, di sekitar kita pohon ditanam, itu tadi seperti di jalan-jalan aja, di tengah jalan. Nah, kalian lihat di kota-kota itu sudah ditanamin pohon, tujuannya untuk menetralisasi polusi udara. Jadi pohon yang melakukan fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang segar, yang sangat berguna bagi bumi dan makhluk. Makhluk itu berarti bukan manusia saja, makhluk di sekitar kita, termasuk hewan, termasuk manusia juga. Yang kelima yaitu mengurangi dampak hujan asam. Mengurangi dampak hujan asam. Hujan asam itu merupakan hujan air dengan komposisi garam yang berlebihan. Hujan asam ini apabila dibiarkan maka akan menimbulkan efek yang sangat buruk. Dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak hujan asam adalah dengan melakukan penghijauan. Satu-satunya untuk melakukan penghijauan.
Penghijauan berupa pohon akan mengurangi dampak hujan asam karena fotosintesis tersebut. Yang dilakukan pohon akan membantu menetralisir zat-zat yang ada di dalam hujan air atau air hujan. Jadi proses terjadinya hujan itu juga dari laut akan menimbulkan, nanti akan terjadi termasuk zat asam. Dengan demikian hujan yang turun tidak terlalu asam dan dampak hujan asam bisa dikurangi. Yang keenam yaitu pengontrolan iklim. Di fungsi penghijauan itu adalah pengontrolan iklim. Penghijauan juga merupakan salah satu upaya untuk dapat mengontrol iklim. Khususnya di Indonesia memiliki iklim tropis, iklim penghujan. Jadi arti iklim panas mendapatkan sinar matahari lebih panas daripada iklim yang lainnya. Iklim akan berjalan teratur ketika kondisi bumi baik saja atau normal. Namun seiring perjalanan waktu kondisi bumi semakin tua dan juga memburuk. Pemburukan ini ditambah dengan buangan dari sisa-sisa industri, banyak pabrik, kendaraan dan lainnya yang menyebabkan polusi udara. Jadi udara yang kotor ini mengandung berbagai macam gas yang berbahaya bagi manusia, yang akhirnya bisa menyebabkan iklim tidak seperti seharusnya. Yang hujan panas, malah panas jadi hujan. Nah, apabila banyak pepohonan di bumi, maka udara yang kotor tadi dapat seimbang antara paling tidak dinetralisir dengan iklim yang terjadi agar iklimnya tidak terlalu ekstrim. Yang ketujuh yaitu mengurangi partikel debu. Banyak debu kalau kemarau, banyak debu. Tapi kalau sekarang sih debunya kalau di kota-kota itu berkurang. Kenapa? Karena banyak aspal, banyak dipelur jalan-jalan, gitu. Di hot minik. Kalau di kampung mungkin kalau kemarau itu yang belum terhotnik itu adalah banyak debu. Pohon-pohon juga dapat mengurangi partikel-partikel debu. Jadi partikel debu yang masuk tentu saja adalah debu di udara yang diserap oleh manusia. Untung sekarang wajib memakai masker. Itu salah satu untuk kuman-kuman, untuk menghalangi kotoran-kotoran yang diserap melalui hidup. Coba kita bandingkan ketika siang hari yang panas, kita sedang berada di jalan dengan banyak kendaraan bermotor di sana. Kita akan menjumpai banyak polusi dari knalpot yang hitam, yang coklat, macam-macam itu. Apalagi kalau yang anak-anak muda yang kadang-kadang maaf aja nih, kalau knalpotnya harus yang racing, ngereng. Nah itu knalpotnya, itu anak-anak muda katanya keren katanya. Kita akan menjumpai banyak knalpot udara untuk pengotoran udara tersebut. Kita dibandingkan apabila tempat sekitar kita berdiri ada banyak pepohonan, tidak akan pohon, pasti beda rasanya. Jadi kalau ada pohonnya dengan tidak ada pohonnya, udaranya juga coba kalian bandingkan. Coba sekali-sekali ke Lembah Gurame, ke Lembah Mawar, tapi maaf sekarang sedang ditutup, tidak boleh karena ada COVID-19. Jadi pohon-pohon juga dapat bermanfaat untuk mengontrol partikel-partikel debu. Yang kedelapan yaitu mencegah efek
rumah kaca. Apa sih rumah kaca? Salah satu fungsi penghijauan yang paling penting adalah mengurangi efek rumah kaca, rumah yang berkaca. Jadi efek rumah kaca sebenarnya adalah kondisi di mana bumi mempunyai gas-gas yang dapat meredam sinar matahari yang terlalu banyak. Akibatnya suhu di bumi akan terasa semakin panas, panas membara api. Dengan adanya pepohonan yang menghasilkan oksigen di siang hari, maka keberadaan zat-zat rumah kaca dapat dikontrol sehingga mencegah efek rumah kaca. Yang kesembilan yaitu manfaatnya penghijauan itu adalah menghemat biaya. Menghemat biaya yang bagaimana? Yaitu penghijauan ternyata juga dapat menghemat biaya loh. Coba perhatikan. Biaya apakah itu, Pak? Misalnya ada sebuah kantor yang membutuhkan udara segar supaya karyawan dan suasana kantor menyenangkan karena tidak panas. Jika kantor tersebut mau menerapkan konsep kantor yang go green dan menggunakan ruangan terbuka dengan banyak pepohonan, maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemasangan AC. AC itu mahal. AC, saya aja nggak masang AC, cuma kipas angin. AC mahal. Hal ini tentu akan menjadi penghematan tersendiri. Jadi sudah sejuk, adem kalau banyak pepohonan. Makanya saya lihat sudah sekitar kita sudah banyak pot-pot bunga di depan rumah, di dalam rumah, di yang tempat-tempat kosong itu ditanamin. Yang ke-10 yaitu menyuplai pupuk alami. Jadi pepohonan juga dapat menjadi penyuplai pupuk alami atau kompos dikenalnya. Dari dedaunan yang runtuh jatuh ke bawah, bunga atau pepohonan yang gugur atau ya rontok gitu ya, yang udah tua, yang kusam, yang kuning-kuning itu, maka dapat kita tampung dan kita olah menjadi pupuk kompos. Dengan demikian kita dapat mempunyai pupuk kompos sendiri tanpa harus membelinya. Yang ke-11 yaitu pencegah angin. Pepohonan juga dapat menjadi sarana memecah angin. Pemecah angin, pepohonan. Jadi angin ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Angin yang menerjang pepohonan akan dapat pecah sehingga tidak menggumpal dan berbahaya, atau terkenal dengan angin lesus. Ya, itu bahaya, bisa mengangkat semua apa aja itu. Kalau udah bahaya, angin itu juga berbahaya, apalagi terkenal dengan anginnya yang besar sampai bisa merobohkan apa saja, termasuk atap-atap rumah juga bisa terangkat. Itu makanya perlu adanya pepohonan yang besar untuk menahan angin yang menyerang di bumi. Yang ke-12 yaitu pencegah erosi. Erosi itu apa sih? Jadi pencegah erosi. Jadi erosi itu aja penghijauan dengan menanam pepohonan sangat berperan untuk mencegah erosi tanah. Ada longsor, ada longsor ya. Tahu-tahu loh kok longsor. Hal ini tentu akan lebih terasa di daerah yang miring, tempatnya miring. Makanya pada saya lihatin, wah ada terjadi longsor, rumahnya tertimpa, ya karena dia membangunnya atau bikinnya di tempat miring, atau pepohonan juga nggak ada, akar-akar pepohonan juga tidak ada karena sudah diisi rumah itu. Jadi mudah sekali air meresap langsung membawa tanah tersebut.
Jadi akar-akar pohon yang mencengkeram tanah dengan kuat bisa melindungi tanah dari pengkikisan. Itu kalau penanaman areboisasi atau penghijauan. Tanaman pohon jangan dikit-dikit ditebang, dikit-dikit tidak diperbaharui atau tidak ada penghijauan. Jadi hal ini akan sangat melindungi tanah dari erosi jika penanaman kembali atau reboisasi. Terutama yang disebabkan karena aliran air hujan yang deras. Makanya kalau ada air hujan harus berhati-hatilah. Dan juga yang ke-13 yaitu sarana terapi kesehatan. Jadi lingkungan yang hijau bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pikiran. Orang yang penat pekerjaan tiap hari kerja siang malam, itu perlu penat, jadi perlu penyegaran, refresh akan suasana perkotaan. Biasanya di perkotaan itu cenderung mudah stres. Karena apa? Di perkotaan itu sudah penghuninya padat dan tumbuh-tumbuhannya sangat minim. Hal ini bisa diatasi dengan mendatangi lingkungan dengan banyak pohon. Makanya sekarang ada taman-taman pohon, taman-taman di kota. Sudah alhamdulillah di sekitar kita. Atau pemandangan hijau sudah kelihatan sekarang. Dengan melihat pemandangan hijau, maka pikiran yang penat akan tergantikan dengan pikiran yang segar dan fresh, sehingga jauh dari kata pusing. Yang ke-14 yaitu menjaga mata air. Jadi pepohonan juga dapat menjaga keberadaan mata air. Tidak hanya mencegah banjir, namun akar pohon yang menyimpan air di dalamnya juga dapat menjadi penolong ketika musim kemarau tiba. Jadi menjaga mata air kalau banyak pepohonan. Air yang tersimpan di dalam akar pohon bisa kita gunakan sehingga hujan tiba kunjung turun. Tidak kunjung turun bisa dipakai. Dengan demikian kita tidak akan kekeringan karena kehabisan air. Selain itu, pepohonan juga dapat menjaga mata air agar tetap jernih. Dan juga pepohonan atau tanaman-tanaman itu bisa memperindah pandangan kita. Dan juga tempat-tempat wisata, yaitu tadi untuk menghilangkan kepenatan, kita datanglah ke tempat-tempat yang hijau atau yang segar. Dan juga sarana pembelajaran untuk siswa bisa belajar ini pohon apa. Biasanya anak-anak kalau nggak daring seperti ini, kita kegiatannya namanya with game. Kita datang jalan dari sekolahan menuju ke lembah Mawar, lembah Gurame, mengenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Jadi untuk pembelajaran siswa mengenal pohon, pentingnya pohon, anak-anak juga bisa diajak ke sana. Walaupun bukan anak sekolah, orang tua pun juga bisa dengan anaknya berkeluarga. Dan juga melindungi bumi, pepohonan itu melindungi bumi. Jadi kesimpulannya bahwa penghijauan mempunyai banyak sekali manfaat. Semoga kita lebih sadar dan ikut melakukan gerakan Go Green. Walaupun di sekitar kita sudah lahannya sudah habis atau sudah jarang punya lahan agak lebar halamannya. Ya, makanya ditanamlah di pot-pot bunga, tumbuh-tumbuhan, disitulah itu ada harapannya juga keindahan dan juga untuk menghasilkan oksigen. Jadi manfaat menanam pohon untuk kesehatan
dan lingkungan itu adalah tujuan kita. Jadi membuat udara jadi lebih segar, menjaga kesehatan mental, juga mengurangi paparan sinar matahari, mengurangi ultraviolet ke kulit kita, itu tumbuh-tumbuhan. Jadi mengurangi dampak merupakan iklim, juga mencegah polusi air, polusi udara, itu menambah cadangan air di sekitar kita, itu kan karena disimpan di akar-akarnya, sehingga zaman kemarau, musim kemarau mudah akan tidak terjadi kekeringan. Jadi untuk menjaga polusi udara sehingga manusia menghirup udara selalu segar. Dan yang sangat penting akhir-akhir ini adalah untuk mencegah banjir. Banjir sekarang di mana-mana terjadi. Mungkin itu saja pertemuan kali ini untuk pramuka. Wajib pramuka ini adalah tugas tugas adik-adik adalah yang pertama, silahkan adik-adik ditulis di dalam kertas. Sambil menyiapkan alat tulisnya, kita untuk meningkatkan imun kita, yaitu dengan menyanyikan dan tepuk pramuka. 3 kali tepuk pramuka. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Dan juga jangan lupa adik-adik juga untuk meningkatkan imun kita adalah untuk menyanyikan himne pramuka. Kami jadi pandumu 1, 2. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharma Kuku Bhaktika, agar jaya Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Untuk meningkatkan imun kita yang biasa masih ngantuk, ya kan? Adik-adik kalau di rumah kan paling-paling menyimak acara-acara atau belajar kadang-kadang sampai di kamar sambil tiduran. Itu sebenarnya kurang baik. Kalau yang baik bagaimana, Pak? Ya seperti biasa. Bangun tidur, mandi, sholat subuh yang Islam, terus berbaju seragam. Pelajaran apa hari ini? Belajar dengan siapa hari ini? Belajar model apa hari ini? Oleh karena itu dibiasakanlah dicatat jadwal-jadwal tersebut, jangan hanya mengandalkan disimpan di HP. Karena kalau dicatat di atas meja seperti begini, itu pelajaran apa nih hari Sabtu? Pramuka wajib, Pak. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Misalnya, jadi jelas. Ini pelajaran apa? Kalau HP dulu dibuka, nggak taunya HP-nya lagi ngedrop, habis. Mungkin itu saja. Dan tugas yang terakhir boleh ditulis di live chat, boleh nanti dikirim di WhatsApp. Silahkan adik-adik dikerjakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Hanya 3 soal. Nggak usah banyak-banyak. Bukan soal sih sebenarnya, untuk materi tadi adik-adik menyimpulkan. Yang pertama, sebutkan fungsi. Ya. Sebutkan fungsi dan manfaat pohon dan tumbuhan tersebut. Sebutkan fungsi dan manfaat pohon dan tumbuhan tersebut. Yang kedua,
Pernahkah kamu menanam pohon? Kalau pernah, tulis pernah. Termasuk pohon di pot pun enggak. Pohon apa? Pohon pepaya, Pak. Pohon di halaman. Kalau pernah, tulis pernah. Tidak. Belum. Mau, Pak? Mau. Penanaman pohon. Pernahkah kamu menanam pohon? Jika pernah. Yang ketiga adalah jika pernah, coba ceritakan dan tulis di kertas atau di langsung live chat atau langsung di WA atau WhatsApp. Jadi kalian cukup jika pernah coba ceritakan, tulis walaupun hanya bunga, tulis coba ceritakan cara penanaman itu bagaimana, apa saja yang dibutuhkan peralatannya. Setelah itu kalian langsung ditulis di live chat, boleh di kertas. Setelah itu langsung dikirim ke grup. Kalau dikirim ke grup, silakan wajib ditulis nama dan kelas, karena nanti untuk memudahkan memasukkan penilaian. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kakak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapat kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu, dan sampaikan salam kepada kedua orang tua bahwa sudah mengikuti daring bersama Kak Arianto tentang memahami pentingnya penghijauan. Sampaikan salam, mudah-mudahan keluarga diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya, dan selalu kita taat patuh pada aturan ajaran agamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.